Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Putri Syadala Rahabu dengan NIM S2123007. Saya akan mempresentasikan materi bab 4, yaitu budaya pemberdayaan. Bab 4, budaya pemberdayaan. Kini, organisasi mengalami transformasi proses manajerial seiring dengan pesatnya perubahan lingkungan global, interaksi yang terjadi antara lingkungan tersebut dengan organisasi berpola aksi-reaksi, di mana perubahan lingkungan secara aktif memengaruhi organisasi, dan di sisi lain organisasi meresponnya dengan mengadakan transformasi. Proses manajerial manajemen organisasi harus mentransformasikan struktur dirinya dalam menghadapi tuntunan lingkungan. A. Menciptakan lingkungan pemberdayaan. Untuk menciptakan pemberdayaan angkatan kerja, perusahaan perlu mendukung karyawan untuk sharing gagasan dengan menginformasikan tentang bisnis. Kepelatihan keterampilan baru, menentukan tujuan karyawan, dan memberi umpan balik bagaimana para karyawan mencapai tujuan tersebut. Kesuksesan perusahaan dalam memberdayakan karyawan adalah meningkatkan produktivitas karyawan, mengembangkan sikap dengan memberikan tanggung jawab dan otoritas dalam pengambilan keputusan terhadap pekerjaannya. Pemberdayaan ini hendaknya dikembangkan dan dikomunikasikan kepada seluruh organisasi supaya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas karyawan lini, meningkatkan produktivitas secara manajer, serta memproduktivitas organisasi secara keseluruhan. B. Model pemberdayaan sumber daya manusia. Tindakan manajemen yang dapat menjamin keberhasilan pemberdayaan sumber daya manusia dalam organisasi adalah dengan mengembangkan pemahaman yang menyuruh tentang pemberdayaan dan kesempatan yang mendukung pemberdayaan. Selain itu, diperlukan pemahaman karyawan terhadap tugas dan harapan. Manajer hendaknya menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan karyawan, serta mengintegrasikan program pemberdayaan. Akhirnya, melakukan tindak lanjut dengan menilai kemajuan. C. Pemberdayaan sumber sebagai budaya. Perubahan lingkungan bisnis dewasa ini sedemikian cepat sehingga masa depan usahanya penuh ketidakpastian. Kondisi ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Namun, perubahan yang dilakukan organisasi dalam menyikapi perubahan lingkungan seiring hanya menyentuh pada aspek-aspek yang nyata atau hard side of change, seperti perubahan pada aspek operasional, sistem maupun produser yang lebih mudah untuk diidentifikasi. Melalui pemberdayaan sumber daya manusia, organisasi melakukan perubahan budaya yang dilakukan lebih mudah diimplementasikan. D. Peran intervensi antarpersonal dalam pemberdayaan. Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan hubungan internasional yang saling menguntungkan berdasarkan rasa kepercayaan dan keterbukaan antara manajemen dan karyawan. Dengan kata lain, pemberdayaan sangat perlu untuk membangun hubungan internasional supaya terjalin hubungan saling mempercayai antara para pemberi kerja dengan para karyawan. Hubungan ini menekankan individu dan berusaha melakukan perbaikan secara terus-menerus, baik dalam kualitas produktivitas, pelayanan kepada pelanggan dengan lebih baik dengan negosiasi. Pemasok dengan sedikit bersifat personal. E. Kesimpulan. Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan hubungan interpersonal yang saling membutuhkan berdasarkan rasa kepercayaan dan keterbukaan antara manajemen dan karyawan. Kesuksesan perusahaan dalam memberdayakan karyawan akan meningkatkan produktivitas karyawan, mengembangkan sikap dengan memberikan tanggung jawab dan otoritas dalam pengembalian keputusan terhadap pekerjaannya. Itulah presentasi materi bab 4 dari saya, yaitu budaya pemberdayaan. Mohon maaf jika salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.